Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel YFND yang pada pagi hari ini ya teman-teman. Ini habis turun hujan, kita berada di kebun. Tadi kita sudah berteduh. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Apabila ada salah terkait video saya selama ini untuk menyampaikan terkait hal-hal di bidang perkebunan kelapa sawit, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan. Oke, kita kembali di kebun melihat perkembangan perkebunan kelapa sawit yang ada di kebun ini. Tuh, alhamdulillah sudah mulai bagus di areal sini pertumbuhannya. Memang ini areal yang kita perlu sekali kita rawat dengan baik, karena memang ini areal yang sangat bisa dibilang kritis ya teman-teman. Di areal-areal sini mau tidak mau kita harus selalu melakukan perawatan di kebun ini secara khusus. Yang nyata kita perlu pemupukan kompos, pemupukan harus ekstra untuk perawatan kebun, tapi alhamdulillah sudah mulai bagus lah. Nah, bisa dilihat lah, dilihat di areal sini juga sudah mulai baik pertumbuhannya. Biarpun areal lahan eks tambang, tapi kita manfaatkan untuk areal perkebunan, dan lama-kelamaan pertumbuhannya juga akan bagus ya teman-teman. Tergantung kita sendiri merawatnya seperti apa. Kalau perawatan kita bagus, insya Allah pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun manapun, biarpun arealnya itu sangat kritis ya teman-teman, tapi kita sabar mengolah sawit atau merawat sawit agar pertumbuhannya bisa berangsur-angsur membaik. Karena memang kondisi lahan eks tambang juga bisa dilihat sendiri ya teman-teman, karena perlu butuh waktu yang lama untuk memulihkan tanah di areal-areal eks tambang. Yang nyata terutama memulihkan untuk tumbuh gulma dulu, karena ini sudah banyak juga sudah ditumbuhi gulma. Jadi bagus juga untuk pertumbuhan atau ditanami tanaman kelapa sawit agar area lahan dapat dimanfaatkan kembali setelah ditambang. Nah, itu memang belum kita tanami lagi ya teman-teman, belum kita tanami lagi karena kemarin juga itu terkena rehabilitasi sungai, dan kemungkinan nanti di areal sana juga kita akan ratakan menggunakan alat nanti. Setelah itu kita akan tanami yang belum ditanami, yang kosong-kosong ini ya teman-teman nanti. Oke, kita ke atas lah, kita ke atas. Coba kita melihat nih di areal sini juga sama ya teman-teman, sama di areal yang atas sana. Umurnya juga tanamnya bersamaan 27 bulan, tapi memang ada beberapa tanaman kelapa sawit yang masih mengalami pertumbuhan yang tidak baik, tapi ada juga yang di lahan yang sudah bagus pertumbuhan kelapa sawit juga bisa maksimal. Contohnya seperti ini sudah baik menurut kita. Nah, itu sudah mulai kelihatan. Nah, itu sudah berbuah ya teman-teman.
Padahal kemarin kita lakukan pembuangan terus di kebun kelapa sawit yang ada ini. Nah, ini kemarin juga sudah kita semprot agar memfokuskan. Kemarin itu kita kasihkan pupuk, memfokuskan untuk tanaman kelapa sawit yang ada tidak terbagi dengan gulma-gulma yang ada di sekitaran tanaman kelapa sawit. Di areal sini alhamdulillah bagus lah. Di areal sini habis diguyur hujan pagi tadi. Nah itu kan di situ kan belum semuanya bisa ditumbuhi gulma ya teman-teman. Tapi kemarin itu kita sudah sedikit demi sedikit kita kasihkan atau kita tanami mukuna, sejenis bibit kacang-kacangan yang tumbuh merambat di tanah ya teman-teman. Itu bagus untuk mengendalikan gulma atau menumbuhkan areal-areal tanah yang memang belum bisa ditumbuhi gulma, agar tanah yang ada itu bisa lembab ya teman-teman, bisa lembab. Dan bagus juga jikalau lembab itu di areal sekitar tanaman sawit itu juga akan bertumbuh dengan baik, karena jikalau panas itu tidak terlalu panas karena tertutup gulma mukuna. Tapi memang kemarin itu ada juga yang hidup, ada juga yang belum bisa tumbuh di areal situ, di areal sekitar situ, karena memang kondisi juga tanahnya tanah seperti ini, tanah X. Jadi ada sebagian yang bisa tumbuh di atas sana, bisa tumbuh. Kemarin itu kita lihat. Nah ini sudah ya seperti ini. Kita ini biarkan ditumbuhi gulma-gulma ya teman-teman, agar melembabkan areal tanah yang ada di sekitar sini. Ya mudah-mudahan nanti jikalau sudah tanaman kelapa sawit ini sudah menutupi areal semuanya, areal tanah ini, insya Allah nanti juga akan bagus, akan lembab di areal tanah yang ada ini, di areal tanah sekitar sini. Nah ini seperti ini tumbuh-tumbuhan yang masih bisa hidup. Nah itu kondisinya daun kering, karena memang jikalau panas tanaman kelapa sawit yang di sekitar sini tanahnya itu kering total ya teman-teman. Jadi daunnya sampai berimbas ke daun kering. Nah di areal sini sudah alhamdulillah baiklah, karena sudah bagus itu ditumbuhi gulma, ilalang. Jadi kita cukup semprot jalar saja untuk merawat. Tinggal habis ini kita kasihkan magnesium lagi ya teman-teman, atau dolomit di areal sini, di areal sekitar sini kita kasihkan dolomit lagi habis pemupukan ini. Karena jikalau tidak di rutin penaburan unsur magnesium atau dolomit, kita menjaga agar zat asam tidak terlalu tinggi, agar bisa baik pertumbuhan kelapa sawit, agar bisa menetralkan pH tanah di areal sekitar tanaman kelapa sawit ya teman-teman. Nah itu. Nah ini kemarin juga menguning ya teman-teman, ini karena pH tanah yang cukup tinggi atau
cukup asam di areal sini. Nah, ini kita kasihkan juga pupuk kompos agar karena pupuk kompos itu mengandung unsur nitrogen, baik juga untuk pertumbuhan daun. Nah, ini sudah mulai kelihatan hijau, tapi kemarin kita juga sudah kasihkan juga atau kita tambahkan juga dengan pupuk Korea teman-teman yang kemarin itu. Nah, ini itu sudah mulai kelihatan buah. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, kegiatan saya di kebun kali ini. Kita sambil melihat apakah nanti kita akan lakukan lagi pembuangan buah atau ada ini sudah tumbuh lagi, kita lakukan kastrasi berikutnya lagi. Karena kemarin sudah selesai, yang ini dulu itu yang beberapa bulan yang lalu. Nantilah kita lihat semuanya dulu, kita deteksi dulu, kita lihat apakah nanti kita akan lakukan kastrasi tahap berikutnya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, bisa saja di komen ya teman-teman. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.